Bab 747. Cucu yang tidak berbakti. Eli Miao ingin meminta Louis Lu membawa Vanessa Xiao pergi. Dan selamanya jangan biarkan dia datang ke tempat terkutuk ini lagi. Namun Louis Lu tersenyum sembari menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, tidak bisa. Aku sudah berjanji pada Bibi Miao. Aku akan ikut serta dalam pertandingan mati ini untuk mewakilinya. Jadi aku tidak akan pergi. Kamu. Eli Miao mengerutkan alisnya. Lalu dengan bingung menatap Louis Lu. Bukankah dia sudah mengatakannya dengan jelas? Namun dia masih ingin di sini. Apakah dia bodoh? Louis Lu tahu memahami keraguannya. Jadi dia segera memberikan penjelasan, tenang saja Ketua Miao. Aku tidak akan bertindak sembarangan. Aku hanya akan mengikuti pertandingan mati kalian dengan normal. Meskipun ingin bertarung dengan Tuan Yu itu. Louis Lu juga tidak mungkin tergesa-gesa seperti ini. Meskipun Louis Lu sangat percaya diri. Namun dia tidak berani menjamin dirinya akan selalu menang. Jika dia bertindak di klan Gu, mungkin orang-orang di sini juga akan terseret ke dalam masalah. Jadi dia tidak bisa sembarangan. Ketika Eli Miao mendengarnya, alisnya semakin mengerut. Lalu berkata, apa itu normal? Pertandingan mati seperti ini sejak awal bukan hal normal. Demi membujuk Louis Lu mundur, Eli Miao kembali berkata, hasil dari pertandingan kali ini pada umumnya sudah diketahui. Karena akan ada Gold Core tahap awal yang ikut serta. Yuri Miao membawa seorang petarung Gold Core tahap awal pulang. Selama beberapa hari ini mereka terlihat angkuh. Dan membuat semua orang tahu apa yang akan terjadi. Dahulu tidak ada petarung yang seperti ini ikut serta. Jadi hasil dari pertandingan kali ini sudah bisa ditebak. Freddy Ye akan menjadi satu-satunya orang yang hidup. Dan petarung yang lain hanya memiliki satu nyawa. Jadi mereka akan meninggal. Eli Miao mengatakan hal ini karena dia ingin membuat Louis Lu tahu mengenai keseriusan hal ini. Jika dia tetap ingin ikut serta, pada akhirnya dia harus membayarnya dengan nyawa. Siapa yang sangka? Louis Lu sama sekali tidak terkejut. Dia justru berkata dengan tenang, Ketua Miao. Tadi aku berkata ingin mewakili Bibi Miao balas dendam. Tujuannya adalah untuk mengincar Freddy Ye itu. Eli Miao tercengang. Lalu berkata, kalian sudah pernah bertemu. Sudah pernah bertemu satu kali di sini. Kamu tahu dia adalah Gold Core tahap awal. Mereka begitu angkuh. Semua orang sedan membicarakannya. Aku rasa justru sulit untuk tidak tahu. Karena kamu sudah tahu dia adalah Gold Core tahap awal. Namun kamu masih berani mengusiknya. Apakah kamu sudah bosan hidup? Ekspresi Eli Miao terlihat muram. Lalu dia berteriak. Namun ekspresi Louis Lu saat ini berubah menjadi aneh. Tatapannya juak aneh. Dia menatap Eli Miao. Lalu berkata, Ketua Miao. Kenapa dari mulutmu itu aku merasakan perhatian? Eli Miao terdiam sejenak. Dia tidak bertele-tele lagi. Dia hanya berkata, aku hanya khawatir. Kamu akan mati di sini. Dan akhirnya bagaimana dengan Vanessa Xiao? Ternyata mencemaskan putrimu. Aku kira sedang mencemaskan aku. Louis Lu tersenyum. Tidak perlu banyak berpikir. Eli Miao mendengus dingin. Dan sangat tidak berdaya. Aku tidak dekat denganmu. Bagaimana mungkin aku mencemaskanmu? Benar-benar aneh. Louis Lu berkata, sudah jelas kamu ini perhatian. Namun kamu berakting kejam. Kakak keenam aku benar-benar menyedihkan. Tidak tahu kapan dia baru bisa memahami isi hatimu. Hati Eli Miao tersentak. Ketua. Di saat ini, muncul suara dari luar. Ketika Louis Lu mendengar suara,
Dia segera mengenakan topengnya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya begitu cepat. Wanita yang masuk juga sangat muda. Namun wajahnya terlihat sangat keji. Ketika melihat ada orang asing, ekspresinya menjadi muram. Lalu berkata, "Siapa yang membiarkanmu orang luar ini masuk ke tempat ini?" Mereka klan Gu sudah tahu orang ini pasti datang dari luar. Namun bagaimana bisa orang-orang luar yang akan mati ini berhak bertemu dengan orang luar datang menemui ketua mereka? Jadi, saat ini wanita itu dengan kesal menatap Louis Lu. Eli Miao seketika panik. Meskipun dia adalah ketua klan Gu, namun kekuasaan dari 3 tetua tidak lebih kecil darinya. Sebenarnya dia ingin meminta Louis Lu membawa Vanessa Xiao pergi sebelum ketua tetua menyadarinya. Namun siapa yang sangka, tetua akan datang di saat seperti ini. Wanita yang ekspresinya tidak bersahabat ini adalah tetua pertama dari klan Gu. Eli Miao segera berpikir. Dia berpikir bagaimana cara menjelaskan identitas Louis Lu. Karena tidak mungkin dia memberitahu tetua pertama. Louis Lu ini adalah peserta yang dibawa oleh Sena Miao. Namun di saat ini, Louis Lu melirik tetua pertama. Lalu berkata, "Ibu ini, meskipun kamu terlihat muda, namun kejahatanmu itu sudah melekat ke dalam tulang. Jadi sikapmu itu tidak akan bisa diubah. Seperti anjing yang sudah terbiasa bersikap ganas." Louis Lu sebenarnya tidak memiliki dendam apapun dengan tetua pertama ini. Namun ketika wanita ini masuk dan yang mencibirnya, Louis Lu tidak bisa menahannya. Jadi dia segera mencibirnya kembali. "Ibu, kata ini lebih mematikan daripada bibi. Selain itu, kalimat yang mengatakan dia seperti anjing itu membuat tetua pertama itu lebih marah lagi. Seketika ekspresinya menjadi muram. "Berani sekali. Siapa tuanmu? Cepat panggil dia untuk menemuiku. Aku akan memberikan hukuman." Ekspresi tetua pertama menjadi muram. Lalu dia berteriak, "Tuan." Kata ini sama sekali tidak aneh. Ketika wanita dari klan Gu melakukan teknik Gu pada seseorang, maka orang yang terkena akan mendengarkan seluruh perintahnya. Jadi bukankah pengguna teknik Gu itu adalah tuan mereka? Tetua ingin melihat siapa tetua dari bajingan ini, dan dia akan memberikan hukuman yang tegas. Louis Lu meliriknya dan berkata, "Siapa tuanku? Aku tidak tahu. Namun aku tahu kakekmu siapa. Benar itu aku. Kamu ini cucu yang tidak berbakti. Diam." Eli Miao segera berteriak. Dia ingin menghentikan Louis Lu. Dan saat ini dia terlihat marah. 3 tetua dari klan Gu saja tidak berani dia lawan. Louis Lu ini benar-benar sangat berani. Eli Miao khawatir masalah akan semakin serius. Jadi dia hanya dapat menghentikannya. Namun semuanya sudah terlambat. Saat ini tetua pertama itu sudah terlihat sangat marah. Lalu niat membunuh di tubuhnya sudah melonjak keluar. Eli Miao panik. Lalu berkata, "Tetua pertama, jika membiarkannya mati di pertandingan, bukankah itu akan lebih menarik? Tidak tahu pertama-pertama mendengarkannya atau tidak." Saat ini dia tetap menatap Louis Lu dengan tatapan yang muram. Dan lonjakan niat membunuh dari tubuhnya tidak berhenti. Namun, Louis Lu sama sekali tidak peduli. Bersambung.